Ya, jadi untuk menaikkan akurasi ADC nanti ada beberapa cara. Nah, untuk mendemokan cara itu, saya mencoba memberikan contoh untuk konversi analog ke digital untuk 8 bit, biar lebih mudah untuk memahaminya. Kalau 4 bit lebih mudah, kalau 8 bit itu kan lebih sulit. Nah, biasanya kalau yang 4 bit yang lebih mudah itu untuk contoh, yang 8 bit itu yang lebih sulit untuk soal gitu ya. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, ini kita mencoba untuk konversi dari analog ke digital untuk 4 bit. Nah, ini dulu juga pernah ini ya saya tampilkan bentuk tangga seperti ini. Jadi kita menggunakan tegangan default untuk masukannya sebagaimana IC TTL pada umumnya. IC TTL itu mempunyai VCC 5 volt. Nah, sehingga di sini ADC-nya meskipun ADC 0804 nanti bisa mempunyai VCC yang tidak 5 volt. Nah, tetapi kita mencoba menggunakan contoh di sini ADC-nya mengonversi tegangan masukan 0 sampai 5. Nah, ini analog input 0 sampai 5, data keluaran kalau menggunakan format 4 bit, nah ini datanya dari 0000 sampai 1111. Ini dulu juga pernah seperti ini. Nah, kita bisa menghitung resolusinya ini ya. Resolusinya itu 0,333 volt. Itu untuk 4 bit. Ya, artinya apa? Artinya tegangan input berubah 0,333, itu data keluaran baru berubah 1 bit. Nah, ini resolusinya. Resolusi itu nanti juga bisa dinyatakan dengan persen. Nah, ini 0,333, ini kalau di persentase dari 5 volt, ini kan ini itu adalah 6,67%. Nah, berarti cara menghitung resolusi dalam persen ya berarti ini aja. K per 5 volt kali 100%. Jadi ini itu 6,67% dari 5 volt. Nah, berarti ini resolusi dalam volt, ini dalam persen. Untuk menghitung resolusi dalam volt itu cukup mudah. Ini juga sudah pernah kemarin saya tampilkan rumusnya. Cukup menggunakan persamaan Vref per 2 pangkat N-1. Vref itu adalah tegangan tertinggi yang dapat dikonversi oleh ADC. Pada kebanyakan kasus secara default Vref itu sama dengan VCC. Tapi nanti dalam kasus lain Vref itu dapat lebih rendah dari VCC. Nah, ini Vref 5 volt, kemudian 2 pangkat N, 2 pangkat 4, berarti 16, min 1 sama dengan 15. Berarti di sini 5 per 15 itu ya. Nah, ini 0,333 volt. Ini resolusinya. Nah, ini kita mendapatkan resolusi sekian, berarti kepekaan ADC itu adalah 0,333. Data masukan, tegangan masukan itu berubah 0,333, baru data keluaran itu berubah. Jadi tegangan minimal yang nanti akan perubahan tegangan minimal yang mengubah data keluaran itu adalah 0,333. Nah, ini kita menggunakan ADC 4 bit dengan kisaran tegangan masukan 0 sampai 5 volt. Nah, sekarang di sini kita bisa mengubah kisaran tegangan masukan. Contohnya di sini. Contohnya kita itu mempunyai tegangan masukan yang kisarannya 0 sampai 2,5 saja. Ya, berarti di sini itu data dari 0000 sampai 1111 kita bagikan atau kita distribusikan untuk tegangan 0 sampai 2,5 saja. Jangan sampai 5 volt. Kenapa? Ya karena memang misalnya kita menggunakan masukan itu hanya 0 sampai 2,5. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau mau kita hitung resolusinya, ya ini berarti 2,5 per 2 pangkat 4 min 1, 0,167. Resolusi lebih kecil. Nah, berarti tegangan minimal masukan yang bisa mengubah data keluaran adalah 0,167. Nah, berarti ada perubahan tegangan yang lebih kecil, ini data keluaran sudah berubah. Berarti ADC-nya kan lebih peka. Kalau di persentase ya sama, 6,67 ya. Berarti 6,67 ini maksudnya 0,167 ini 6,67 dari ini kisaran tegangan masukan. Nah, berarti ini
Kalau kita menurunkan tegangan referensi, itu resolusi dalam volt itu berubah, tapi ini tidak berubah. Ya, jadi ini kan sebenarnya, ini kan kita kan mempunyai anak tangga ini 15 ya, 15 tangga atau 15 langkah atau 15 step. Nah, satu step ini kan 6,67%. Nah, tangganya mau diperbesar ya sama, ini kan satu step ini 1 dari 15. Kalau diperkecil ya sama, 1 dari 15, tapi kecil tangganya. Kalau diperbesar seperti ini, ya sama. Di sini, nah kalau diperbesar seperti ini ya sama. Ini kan juga tetap sama ini ya. Ini kan 6,67% dari total panjang tangga di sini. Nah, jadi resolusi dalam persen itu tidak berubah. Karena resolusi dalam persen itu adalah berapa besarnya satu anak tangga ini dibanding semua anak tangga yang lain. Nah, itu resolusi dalam persen seperti itu. Nah, ini berarti kalau kita menurunkan tegangan referensi itu nanti resolusi bisa lebih kecil, ADC bisa lebih peka, sehingga akurasi nanti lebih meningkat. Seperti pada soal ujian kemarin tuh ya, dengan menggunakan resolusi yang lebih kecil itu output nanti akan lebih presisi outputnya. Nah, kemudian dalam soal kemarin, dalam soal tugas kemarin itu tegangan masukan itu hanya dari 0 sampai 1 volt. Nah, 0 sampai 1 volt. Nah, berarti tegangan referensi kita turunkan lagi. Tegangan referensi itu jangan 2,5 seperti ini, tapi kita turunkan lagi menjadi 1 volt di sini berarti. Ini berarti kalau ini 1,1,1,1 di sini, maka nanti kita geser ke sini. Berarti tangga ini kita rapatkan lagi tangganya. Tangganya kita rapatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 0,0,0,0 di sini, ini 1,1,1,1 di sini. Nah, sehingga kalau kita hitung resolusinya 1 dibagi 15 atau 0,016 volt. Nah, berarti tegangan masukan minimal yang bisa mengubah data keluaran adalah 0,067. Nah, berarti tegangan masukan itu berubah 0,067, itu data output sudah berubah. Nah, sehingga ADC ini menjadi lebih peka lagi. Lebih peka dalam arti ada perubahan yang lebih kecil dia sudah bisa merespon. Nah, kemudian ini resolusi dalam persen sama ya, karena ini memang ini satu tangga ini kan 6,67% dari seluruh anak tangga. Nah, ini. Jadi resolusi dalam tegangan itu nanti bisa berubah-ubah, tapi resolusi di sini itu tidak akan berubah. Ini hanya berubah jika nanti kita menggunakan ADC dengan panjang bit yang berbeda. Misalnya ini 4 bit, kita jadikan 8 bit. Nah, nanti ini akan berubah. Jadi selama kita menggunakan ADC 4 bit, resolusi dalam persen itu tetap 6,67. Tetap 6,67%. Tapi resolusi dalam tegangan, nah nanti bisa berubah-ubah tergantung dari tegangan referensinya. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan patokan nanti jika kita hanya akan mengonversi tegangan masukan dengan kisaran 0 sampai 1 volt. Nah, ini teorinya seperti ini ya, teori untuk menurunkan tegangan referensi itu seperti ini. Nanti tegangan referensi dapat kita turunkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kisaran tegangan masukan. Kisarannya 0 sampai 1, ya tegangan referensi kita turunkan menjadi 1 volt. Nah, ini teorinya seperti itu. Nah, teori ini itu kita mencoba untuk menerapkannya itu di rangkaian ADC 0804. Nah, ini ADC 0804. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas ya, ada proses konversi, kemudian juga ada pengaturan tegangan secara absolut. Nah, absolut ini merupakan default. Jadi, secara default, IC ini akan mengonversi tegangan dari 0 sampai 5 volt. Karena memang defaultnya Vref per 2, ini secara umum ya. Ini kita isi dengan atau kita masukkan di sini tegangan 2,5 volt dengan cara menggunakan resistor pembagi tegangan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau membuat rangkaian ADC, misalnya nanti kalau
ada ujian misalnya buatlah rangkaian ADC ya. Ya kita cukup menggunakan blok seperti ini. Ini sudah rangkaian ADC. Input yang kita set, input input penting yang kita set itu adalah input V in main, V in plus, kemudian Vref per 2, sehingga tidak perlu kita gambarkan secara lengkap IC-nya. Nah ini kalau kita gambarkan secara lengkap itu kan seperti ini ya, ini kan rumit sekali ya, ini rumit sekali, sehingga kadang-kadang soal ADC itu hanya diminta untuk gambarkanlah blok diagram untuk IC ADC. Nah, blok diagram itu nanti input yang penting-penting saja, input yang harus kita setting, harus kita set, dan nanti itu nanti yang tidak ada di rangkaian default-nya. Kalau ini kan CS, RD, WR ini kan sudah default-nya seperti ini ya, kalau kita mau menggunakan free running. Tapi nanti yang kita ubah-ubah itu apa? Yang kita ubah-ubah adalah tegangan yang masuk ke V in main, V in plus, kemudian ini ya, Vref per 2. Nanti yang akan kita ubah-ubah. Karena itu nanti akan menentukan resolusi ADC. Nah, ini pengaturan awal atau default itu seperti itu. ADC mengonversi 0 hingga 5 volt dengan Vref per 2 itu 2,5. Ini ada resistor pembagi tegangan. Nah, kemudian, nah sekarang kalau memang tegangan masukan itu nanti tidak dari 0 sampai 5, tapi lebih rendah dari itu, nah nanti kita bisa mengubah Vref per 2. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Ini di bagian agak bawah ini. Nah, ini kita bisa menggunakan pengaturan tegangan secara rasiometrik. Ya, menggunakan rasiometrik. Nah, di sini ada ketentuan yang ini saya ambil dari datasheet-nya. Jadi nanti tegangan Vref per 2 itu nanti kita isi dengan tegangan tengah-tengah antara V in plus dan V in min, tengah-tengahnya ini ya. Jadi misalnya kalau kita ingin memasukkan tegangan kisarannya itu 0 sampai 1 volt, berarti kita isi tegangannya setengah volt, tengah-tengahnya. Kita ingin mengonversi tegangan 0 sampai 2, berarti yang kita masukkan 1 volt, tengah-tengahnya. Kita ingin memasukkan tegangan 0 sampai 3 volt, berarti kita masukkan di Vref per 2 itu adalah 1,5 volt. Nah, jadi Vref itu tegangan masukan maksimal. Nah, Vref per 2 kan berarti tengah-tengahnya atau setengahnya dari tegangan masukan maksimal. Nah, andai kata nanti memang acuannya itu ground, nah nanti kalau tadi itu berarti kalau kisaran tegangan masukan 0 sampai 1 berarti tengah-tengahnya setengah. 0 sampai 2 berarti tengah-tengahnya itu 1 volt. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ini sudah ada rangkaiannya. Ya. Nah, ini sudah rangkaiannya, sudah saya share juga di Elena ya. Nanti mungkin dapat dicoba untuk Elena. Nah, ini convert ini ya. Nah, ini jadi di sini digunakan untuk mengonversi tegangan 0 sampai 1 volt. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, ini. Ya. Jadi di sini ADC ini kita gunakan untuk mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 volt. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya ya berarti kita tinggal memasukkan tegangan di Vref per 2. Jadi kita mengonversi tegangan 0 sampai 1, berarti 1 itu tegangan maksimalnya, dia menjadi tegangan referensi 1, berarti Vref per 2, ya 1 per 2, berarti setengah. Nah, setengah kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, ya tentunya kalau di rangkaian itu tidak mungkin kita menggunakan power supply tersendiri ya. Ada VCC 5 volt, tegangan setengah volt kan, ada VCC 5 volt kan susah gitu kan. Kita harus menggunakan beberapa power supply ya. Nanti kita bisa menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Ini contohnya ini ya. Rangkaian pembagi tegangan dari sini VCC 5 volt,
Ini pembagi tegangan dibuat lebih presisi menggunakan variabel resistor, sehingga di sini kita set agar tegangan yang masuk ke sini itu setengah volt, ya, terukur setengah volt. Nah, dengan cara seperti ini, berarti kalau yang masuk ke sini setengah volt, berarti VRF 1 volt. VRF 1 volt berarti rangkaian ini akan mengukur dari ground sampai 1 volt. 1 volt. Nah, coba kalau kita mencoba di sini, ya, kita kita coba misalnya dengan tegangan terendah dulu. Dengan tegangan terendah itu 0. Ya, start conversion, ya, outputnya 0 nih, ya, 0 semua. Kalau kita naikkan di sini sampai 1 volt, nah nanti kita cek outputnya, ya, 1 volt, ya, 1 semua, ya. Kalau di tengah-tengah, nah ini akan turun juga nanti datanya, ya, turun. Kalau nanti pas tengah-tengah berarti kira-kira setengah volt, ya, datanya berarti setengah dari 255. Nah ini 1,00001, ya. Ini kalau diubah ke desimal tuh 127, ya. 127, ya, ini 127. Nah ini. Jadi di sini ADC mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 volt saja. Kalau tegangannya lebih dari 1 volt yang kita masukkan, ya dia tetap akan sama dengan 1 gitu, ya. Sama dengan kalau kita mengonversi tegangan 1 volt. Karena memang maksimalnya cuma 1 volt maksimalnya. Nah, dengan cara seperti ini resolusi 8 bit itu kita bagi-bagi, yang tadinya itu 0 sampai 5, kita bagi-bagi menjadi untuk tegangan masukan 0 sampai 1 volt, sehingga ini akan lebih presisi. Nah, kalau kita konversikan ke analog lagi, ya, data keluaran ini kita konversikan ke analog lagi, nah, kita coba di sini, kita konversikan ke analog lagi. Ya, ini akan lebih tepat di sini. Ya, kita kita set kembali di sini, ya, rangkaiannya supaya nanti bisa keluarnya setengah volt. Nah, ini kan op-amp yang non inverting. Nah, ini kita set R4 dan R3 sehingga nanti outputnya setengah volt kembali. Nah, ini akan lebih tepat di sini setengah volt ini. Nah, itu. Jadi dengan cara seperti ini, maka ADC ini dioperasikan untuk tegangan masukan hanya dari 0 sampai 1 volt saja, sehingga nanti di sini resolusinya akan turun, sehingga nanti akan mendapatkan kepresisian yang lebih tinggi. Nah, itu kita bisa menaikkan kepresisian dengan cara menurunkan tegangan referensi. Nah, ini kita coba menggunakan IC 0804. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kisarannya itu 0 sampai 1. Tapi di sini batas minimal itu 0. Nah, kalau batas minimalnya tidak 0 bagaimana? Batas minimalnya tidak 0. Kalau kalau tadi kita menggunakan batasan tegangan itu minimal 0. Nah, ini ya, minimal 0, maksimal 1. Nah, berarti ADC itu hanya mengonversi tegangan dari 0 sampai 1. Nah, itu tadi dengan cara mengubah VREF per 2. Nah, ini VREF per 2 kita turunkan. Tapi sekarang bagaimana kalau ADC ini hanya mengonversi tegangan dengan kisaran 1 volt, tapi kisarannya itu 3 sampai 4. Wah, 3 sampai 4 berarti di sini tidak 0 ini, ya. Batas minimalnya tidak 0, tapi 3 gini. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini cukup mudah saja. Jadi tinggal nanti offset bawah itu kita naikkan 3 volt. Ini kan sama dengan ini, ya. Yang ini 0 sampai 1, ini 3 sampai 4. Ini secara elektronis mudah aja, ini tinggal yang ini offset bawahnya kita naikkan 3 volt. Nah, kalau yang contoh yang ini, ya, 0 sampai 1 itu mempunyai resolusi tadi 0,0
Ya, ini ya mestinya sama 0,016 resolusinya. Kenapa? Karena jatah 8 bit itu dibagi untuk kisaran tegangan 1 volt. 1 volt itu ditempatkan di 0 sampai 1, kalau ini 1 volt itu ditempatkan di 3 sampai 4. Nah, berarti nanti mestinya resolusinya itu sama resolusinya. Dan kenyataannya memang sama seperti itu ya. Jadi memang resolusinya nanti sama resolusinya. Oh, sebentar. Tadi itu ya. Jadi ini kalau kita kembali ke PowerPoint yang tadi ya. Ke PowerPoint yang tadi. Nah, ini ini tadi ini kan kita mencoba menurunkan VREF ya menjadi setengah ya, sehingga kisaran masukan 0 sampai 1. Nah, sekarang ini daerah operasi ADC-nya di sini. Nah, sekarang berikutnya kalau kita sudah bisa seperti ini, kita bisa menggeser naik misalnya. Nah, seperti ini. Kalau 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 di sini itu berarti operasi ADC itu dari 0 sampai 1 volt. Tapi kalau ini operasi ADC itu dari 3 sampai 4. Resolusi tidak berubah ya. Kenapa resolusi tidak berubah? Karena memang di sini kisarannya itu hanya 0 sampai 1. Nah, ini kisarannya kan cuma 1 volt. Kalau ini kisarannya 3 sampai 4, sama-sama 1 volt. Nah, itu sama-sama 1 volt. Nah, berarti resolusi tidak berubah. Resolusi adalah ini ya, resolusi nilainya 0,067, tidak berubah. Nah, sehingga kita di sini mendapatkan kepresisiannya itu sama antara yang ini dengan yang ini itu tingkat kepresisiannya atau tingkat akurasinya itu nanti sama. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan ini ya? Bagaimana untuk mewujudkan ini? Kalau tadi di sini cukup digeser VREF per 2-nya, diturunkan. Kalau di sini bagaimana caranya? Nah, ternyata juga sudah ada di datasheet-nya ya. Datasheet-nya sudah ada. Nah, jadi kalau kita mengatur tegangan secara rasiometrik, ini ya, tadi itu kita geser ke atas. Nah, itu di sini VREF per 2 sama seperti ini rumusnya. Jadi VREF per 2 itu tengah-tengah antara Vin plus dan Vin min. Nah, Vin plus dan Vin min. Karena tegangannya dinaikkan menjadi 3 sampai 4. Nah, sekarang Vin min-nya kita naikkan. Jadi di sini itu di mana tadi? Ya, jadi kalau kalau di sini ini kan VRF per 2 tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari sini sampai sini itu berarti berapa? Setengah volt. V in main ya di sini. Ini di sini V in main. Nah, kalau yang ini tengah-tengah dari sini ke sini berapa? Ya setengah volt, tapi V in main itu dinaikkan 3 volt. Nah, ini V in main dinaikkan 3 volt. Berarti offset bawah itu dinaikkan 3 volt. Kalau offset bawah dinaikkan 3 volt ya otomatis yang atas juga akan ikut naik gitu kan. Nah, itu caranya seperti itu. Berarti kalau seperti ini caranya V in main jadikan 3 volt. Nah, konkretnya bagaimana? Kita coba di rangkaian. Nah, ini tadi untuk mengatur tegangan dari 0 sampai 1, V in main masih menggunakan ground ya. Berarti ini tegangan minimal itu ground. Nah, sekarang kalau kalau yang kalau yang tegangan 3 sampai 4, nah ini V in main karena kita mengukur tegangan 3 sampai 4, nah maka V in main diberi 3 volt. Nah, sehingga seakan-akan tegangannya itu naik. Tegangannya itu naik, offsetnya itu naik. Offsetnya tidak lagi ground, ya, tapi offsetnya nanti batas minimalnya nanti adalah V in main. Berarti ini V in main 3 volt. Nah, di sini V in plus itu ya dari 3 sampai 4. Ya, V in plus dari 3 sampai 4. Kalau kita demokan di sini, nah ini V in
ini Vin plus ya. Vin plus itu didapat dari sini, ini Vin plus masuk ke sini. Nah, itu minimal Vin plusnya 3, datanya 0. Kalau Vin plus di bawah 3, ya tetap 0 datanya, karena minimal kan 3. Minimal 3, yang dikonversi kurang dari 3 ya tetap 0 datanya. Nah, ini kalau kita naikkan, nah nanti kalau kita naikkan ini baru naik datanya. Nah, ini baru naik. Sampai nanti maksimalnya adalah sampai 4 volt. Nah, sesudah ini mencapai 4 volt, nah ini data keluaran mencapai maksimal. Nah, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini jadi sebenarnya ini rangkaian yang ini dengan yang tadi itu sama ya. Jadi ADC ini mengonversi kisaran tegangan 1 volt. Cuman yang tadi itu dari 0 sampai 1, maka sekarang dari 3 sampai 4. Nah, kalau kita mengukur tegangan dari 3 sampai 4, caranya bagaimana ya? Ini di VIN main ini kita berikan tegangan batas minimalnya. Oh, minimalnya 3, berarti ini kita masukkan tegangan 3 volt. Ini biar lebih sederhana saya menggunakan sumber seperti ini ya, tapi nanti kenyataannya kalau memang dibutuhkan berarti ini nanti ini bisa menggunakan rangkaian pembagi tegangan sama seperti ini. Nah, ini rangkaian pembagi tegangan dimasukkan ke sini sehingga kita tepatkan menggunakan ini ya, trim pot atau potensio sehingga nanti bisa tepat 3 volt di sini. Nah, jadi di sini itu untuk konversi dari analog ke digital yang harus diperhatikan untuk IC ADC ini adalah yang pertama itu VRF per 2-nya ini. VRF per 2 itu berisi tegangan tengah-tengah antara batas minimal dan batas maksimal tegangan yang dikonversi. Tegangan tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya itu maksudnya tengah-tengah dari kisaran itu berapa? Contohnya kalau yang dikonversi 0 sampai 1, ya berarti tengah-tengahnya setengah. 3 sampai 4, tengah-tengahnya berapa ya? Setengah juga. 3 sampai 4 itu kan sama dengan 0 sampai 1 tapi dinaikkan 3 volt. Atau kalau mau menggunakan rumus ya VRF per 2 itu sama dengan tegangan maksimal ditambah tegangan minimal dibagi 2 seperti tadi ya. Nah, di sini ya. Tegangan maksimalnya berapa, kurangnya tegangan paling kecil berapa dibagi 2. Nah, jadi ini nanti tegangan maksimal dikurangi tegangan minimal dibagi 2. Nah, sehingga akan menghasilkan kisaran tegangan yang dikonversi dibagi 2. Nah, ini. Nah, ini sehingga di sini IC ini cukup fleksibel nanti ya, mau digunakan untuk kisaran tegangan berapapun bisa. Kalau contoh di sini itu kan kisaran tegangannya itu dari 0 sampai tertentu atau mungkin dari tegangan tertentu sampai tegangan tertentu juga, tapi dalam batas di bawah 5 volt. Nah, nanti mungkin satu saat dibutuhkan tegangan yang dikonversi itu melebihi 5 volt. Ya, tegangan yang dikonversi itu melebihi 5 volt. Ya bisa saja seperti ini. Kita bisa menggunakan pembagi tegangan di sini. Jadi tegangan yang dikonversi dimasukkan pembagi tegangan baru dimasukkan ke IC ini. Itu kan sama saja kalau kita menggunakan itu ya multimeter digital gitu kan. Multimeter digital itu kan sebenarnya juga menggunakan ADC seperti ini. Nah, cuman kalau multimeter digital biasanya itu lebih lebih menggunakan ADC yang panjang bitnya itu lebih dari 8 ya, sehingga lebih presisi. Nah, tegangan yang masuk ke IC ini kan kecil sebenarnya. Tapi kita bisa mengatur tegangan input itu sampai 1000 volt. Kenapa? Karena nanti di sini ada rangkaian pembagi tegangan. Sehingga di sini 1000 volt, tapi yang masuk ke IC ini kecil, sesuai dengan batas-batas kemampuan IC ini. Nah, itu. Oh ya, ini tadi kalau tadi sudah kita contohkan kalau inputnya 0 sampai 1 ya untuk dikonversi ke analog lagi ya. Sekarang kalau inputnya 3 sampai 4 ini bagaimana ini ya? Nah, ini ini tegangan masukan itu kisarannya 3 sampai 4 kalau kita konversikan ke digital menjadi ini 4 itu menjadi ini ya, 1 1 1 1 ini. Nah, kalau ini dimasukkan ke rangkaian DAC atau dikembalikan ke analog lagi bagaimana? Kita share.
Ya. Nah, ini memang kita harus men-setting ulang di sini ya untuk rangkaian di AC-nya sehingga nanti kita mendapat tegangan yang tepat. Nah, ini contohnya ini tegangan inputnya 4 volt. 4 volt itu kan kalau dari sini kan kalau dari 3 itu kan 1 volt ya. Nah, berarti ini kan sebenarnya IC ini itu mengonversi tegangan 1 volt. Cuman 1 volt dinaikkan 3 volt jadi 4. Nah, ini kalau dikembalikan ke analog lagi menjadi 1 volt. Kalau ini kita turunkan tegangannya, misalnya ini menjadi 3,74. Kita konversi, ya ini 0,74. Berarti ini kan 3,74 ini kan 0,74 lebih tinggi dari 3 voltnya ini. Nah, kalau ini nanti diperlukan, mungkin kita bisa pasang offset di sini 3 volt ya, biar nanti naik lagi. Biar nanti di sini naik menjadi 3,74. Kita pasang offset di sini 3 volt bisa nanti. Mungkin bisa menggunakan sumber tegangan atau bisa menggunakan baterai gitu ya. Ya, jadi di sini kita itu bisa mengubah-ubah kisaran tegangan masukan dan tegangan masukan tidak harus dari 0 volt dan tegangan keluaran pun nanti juga bisa kita ubah-ubah dengan cara ini ya, men-setting kembali R4 R3 ini kita cocokkan. Kalau perlu mungkin kita kalau menggunakan rumus mungkin terlalu lama ya karena ini kan op-amp non inverting berarti ini kan penguatnya kan R4 per R3 ini kan faktor penguatnya. Nah, kalau susah ini kita coba-coba aja nanti sehingga di sini kita biar biar tepat menjadi tegangan sama dengan tegangan masukannya itu. Nah, itu untuk ADC seperti itu ya. Jadi memang di sini IC ini kelihatannya sederhana, tapi nanti di sini itu ternyata di sini menawarkan banyak sekali fasilitas yang nanti kalau mau mau kita gunakan itu sebenarnya ini sudah sangat sangat cukup untuk berbagai keperluan. Nah, kalau ini data output 8 bit. Nah, kalau nanti tadi di teori tadi ya di PowerPoint saya tampilkan 4 bit ya datanya ya. Nah, 4 bit agar nanti perhitungannya itu menjadi lebih lebih mudah. Nah, kalau ini kalau mau kita ambil 4 bit ya mudah aja kita ambil bit yang tinggi ini. Kalau ini mau kita jadikan 4 bit, kita ambil bit yang tinggi ini D7, DB7, DB6, DB5, DB4 ini. Ini berarti 4 kalau mau kita gunakan 4 bit berarti 4 bit yang tinggi ini. Ya, 4 bit tinggi. Nah, ini. Demikian juga nanti kalau kita menggunakan IC ADC yang panjang bitnya lebih panjang, misalnya kita menggunakan IC microcontroller, ADC yang di microcontroller itu biasanya 10 bit. 10 bit kalau mau kita ambil 8 bit ya kita ambil 8 bit yang tinggi berarti ya. Kita ambil 8 bit yang tinggi sehingga nanti kita mendapatkan data yang sudah dibulatkan, ya 10 bit dibulatkan ke 8 bit. Nah, seperti itu. Nah, ini pengoperasian ADC 0804. Nah, silakan kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Ya, jadi ini IC ini memang cukup praktis. Ya, tapi di sini mungkin ada sedikit yang mungkin sedikit mengganjal ya. Ini ya, terutama ini yang menjadi keluhan tuh ini ya tadi. IC ini baru mau bekerja kalau di sini itu kita berikan perintah start conversion. Nah, ini kan kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang kurang praktis gitu ya. Loh, ini kok pakai start conversion ini bagaimana ini ya? Ini kan berarti kalau data input berubah tidak tidak akan langsung terespon gitu ya. Nah, itu. Nah, ini memang ini permasalahan ini juga juga kalau biasanya juga kemarin juga saya lemparkan kepada mahasiswa ini bagaimana ini untuk mengatasi ini gitu kan. Nah, berarti nanti harus ada switch yang secara otomatis itu nanti akan melakukan switch ini ya secara berkala ini ya di switch gini. Jadi ini ada ada perangkat nanti yang akan men-switch seperti ini terus gitu ya dengan frekuensi tertentu. Nah, nah itu caranya bagaimana?
Nah, caranya itu nanti bisa menggunakan pembangkit gelombang untuk mengaktifkan suatu switch. Salah satu pembangkit gelombang yang sudah sangat terkenal itu adalah yang menggunakan IC 555. Nah, ini ada IC timer 555. Ini pembangkit gelombang yang sangat terkenal ya. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan IC ini untuk membentuk gelombang kotak. Nah, gelombang kotak nanti bisa dimasukkan ke sini. Atau kalau rangkaian tidak mau berhubungan secara langsung, nanti bisa dimasukkan ke relay di sini. Nah, berarti relay nanti ini akan on off gitu ya, on off terus gitu ya. Sehingga nanti di sini nanti akan melakukan konversi secara seakan-akan ini continue konversinya karena ini di start terus secara berkala seperti itu. Nah, kalau menggunakan relay itu memang ada kelemahannya ya, karena relay itu tidak bisa menggunakan frekuensi tinggi. Satu relay kalau dioperasikan 1 detik mungkin 5 kali masih bisa, tapi kalau dioperasikan 1 detik on off sampai 100 kali tidak akan mungkin lagi dia. Nah, untuk itu maka nanti bisa menggunakan relay yang nanti relaynya itu relay elektronis. Nah, banyak sekarang sudah dijual dia relay elektronis yang nanti dia itu relaynya itu dikemas dalam suatu IC. Ada suatu IC isinya itu relay dan dia bisa on off sampai mungkin sampai 1000 kali bisa. Nah, itu relay elektronis seperti itu. Jadi sekarang kan sudah banyak teknologi MEMS ya, micro electrical mechanical system. Nah, sehingga nanti yang elektronis dan mekanik itu digabung dalam suatu IC itu bisa seperti itu. Nah, itu. Nah, ini jadi kalau ini nanti bisa menggunakan relay elektronis atau nanti bisa langsung menggunakan IC 555. Nah, kalau mau kita lihat isinya IC 55 dapat lihat di sini aja ini ya. Ini sudah ada. Ya, ini IC-nya cukup terkenal, bahkan di sini juga teman-teman yang bukan dari elektro itu juga juga anu ya, juga pada menggunakan ini. Ya, mereka biasanya kan ya ini IC-nya cukup kecil di sini ya. IC-nya cukup cukup kecil dan di sini hanya ada 8 pin. Kisaran tegangannya juga cukup menarik ini ya. 3 sampai 15 volt kisaran tegangannya. Nah, kalau 3 sampai 15 volt itu kan berarti kan di sini kita bisa mendapatkan aplikasi yang banyak yang dapat disambung ke IC ini. Bisa menggunakan IC TTL 5 volt, bisa menggunakan CMOS. CMOS 3 volt juga bisa, CMOS yang sampai 15 volt juga bisa di sini. Nah, ini IC 555 ini bentuk IC-nya. Nah, kemudian cara kerjanya itu cukup sederhana ya IC ini ya. Cara kerjanya cukup sederhana, hanya menggunakan proses pengisian kapasitor di sini. Nah, ini pada prinsipnya ini kan kapasitor kita cas, tegangannya naik, kemudian nanti kalau kita dicas tegangannya turun, kembali ke nol gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kapasitor dicas, tegangannya naik, nanti kalau setelah itu didiscas, ini dibuang ke sini, tegangannya turun. Nah, sehingga seakan-akan tegangannya seperti ini tegangannya. Nah, naik, turun, kemudian naik, turun. Nah, ini nanti masuk ke komparator, ya. Nanti dari komparator di sini, jika tegangannya melebihi tertentu, maka dia akan melakukan reset ke flip-flop ini ya, flip-flop RS atau flip-flop SR, bisa disebut SR nih ya. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan gelombang kotak seperti ini. Nah, ini kalau zaman dulu sebelum pandemi ya, ini analisis IC ini sampai sampai detail gini ya, sampai sampai detail ini bagaimana supaya nanti menghasilkan gelombang kotak. Dari sini ini dicas dulu, kemudian tegangannya naik, kemudian
nanti bisa mengset di sini, setelah itu di discharge di sini, di discharge tegangannya turun, sampai nanti kemudian reset ya. Materi ini kan sudah ada di mata kuliah sebelumnya nih sebenarnya, flip-flop, kemudian komparator gitu ya. Tapi karena kemarin apa ya, tahun kemarin ada pembelajaran online sehingga ini hanya kita bahas sekilas ya, karena memang ya kalau mahasiswa yang sekarang sama yang dulu itu kayaknya untuk analisis itu lebih ya, lebih telaten yang dulu gitu ya mahasiswanya. Kalau sekarang itu kan biasanya cenderung pengen yang praktis ya. Nah, sehingga di sini kebanyakan mahasiswa itu hanya menggunakan ini aja, hanya menggunakan IC ini tanpa mengetahui detail cara kerjanya, terus langsung menggunakan rumus ini untuk menentukan periodenya. Nah, ini dapat waktu untuk low, kemudian dari situ nanti dapat dicari juga waktu untuk high-nya. Nah, ini T high itu ini rumusnya, T low itu ini rumusnya. Nah, ini proses pengisian kapasitor nih ya, kapasitor diisi, kemudian dibuang lagi. Diisi, dibuang lagi. Dengan cara tadi itu dicas, dicas gitu ya. Cas, discas. Gitu. Nah, ini outputnya menjadi gelombang kotak seperti ini. Nah, IC ini nanti banyak digunakan untuk membentuk gelombang kotak seperti ini. Nah, gelombang kotak seperti ini nanti akan banyak digunakan. Kalau dalam aplikasi kita itu nanti bisa digunakan untuk switch tadi itu. Nah, atau switch-nya itu menggunakan T high-nya itu sekian, T low-nya itu sekian. Ya. Ini high, kemudian ini low. Ini high, kemudian ini low gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu kita kita bisa mencari atau bisa menentukan ini ya, periodenya ini berapa ini. Ini periodenya ini high ditambah low. Ini rumusnya sudah ada, tinggal dipakai. Kemudian ini kalau cari frekuensinya ya seperti ini frekuensinya. Ini tinggal dipakai. Nah, mahasiswa sekarang sudah tinggal pakai aja ya, tidak tidak sampai ke detail ini ya cara kerjanya bagaimana. Padahal kalau ini mau dipelajari cara kerjanya ini cukup menarik sebenarnya ya. Ya, ya paling nggak cukup menarik bagi dosennya ya. Kalau bagi mahasiswa mungkin tidak menarik lagi gitu. Ya. Nah, itu ini ini merupakan pembangkit frekuensi yang sangat sangat banyak digunakan karena memang sangat sangat praktis ya. Nah, gelombang kotak yang tadi itu nanti jika dimasukkan ke sini, dimasukkan ke ini ya. Jadi ini kita 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 putus kemudian kita masukkan gelombang kotak ke sini ya. Nanti di sini akan akan ada perintah start conversion itu yang periodis dengan periode tertentu. Nah, ini jadi memang untuk mengoperasikan ADC yang benar-benar free running ya, maksudnya free running itu ya jalan terus, jalan sendiri. Kalau ini kan free running tapi harus kita pencet saklarnya. Nah, itu berarti kita kan harus mencet manual secara periodik. Tapi kalau yang benar-benar free running ya ini harus kita masukkan gelombang kotak di sini. Sehingga IC ADC ini nanti bisa bekerja terus, bisa start conversion secara periodik. Nah, tapi tentunya nanti yang harus diperhatikan itu nanti juga kita harus hati-hati juga untuk pewaktuannya. Nah, ini pewaktuannya. Oke, saya kembali ke slide tentang ya. Nah, ini kan ini kalau kita masukkan ke rangkaian yang ADC tadi itu sebagai pengganti saklar tadi, nanti kan berarti start conversion di sini. Ini start jalan, ini start lagi. Ya, ini harus diperhatikan di sini kita harus memperhatikan waktu konversi ADC-nya. Berarti waktu konversi ADC itu harus kurang dari T ini. Nah, ini kurang dari T. Kalau waktu konversi lebih tinggi, lebih panjang dari T, nah nanti akan overlap konversinya. Nah, sehingga konversi tidak akan sempurna. Kita perintahkan konversi, konversinya baru jalan, kita perintahkan lagi, konversi lagi. Nah, nanti akan kacau nanti. Nah, itu sehingga di sini juga harus diperhatikan ini T-nya ini berapa. Nah, itu. Nah, ini zaman dulu pada waktu beberapa tahun lalu memang kita praktekkan ya, memang kita praktekkan menggunakan IC ADC, kemudian juga
coba untuk menggunakan rangkaian free running seperti ini. Nah, memang sangat sangat tidak praktis ya. Nah, karena tidak praktis maka memang sekarang untuk praktikum ADC ini diganti yang menggunakan berbasis program, menggunakan microcontroller. Sehingga nanti di sini ADC-nya menggunakan ADC microcontroller, pembangkit clock-nya juga menggunakan microcontroller. Berarti semuanya sekarang sudah menggunakan program. Karena memang kenyataannya nanti untuk aplikasi, terutama untuk tugas akhir, saya melihat hampir tidak pernah mahasiswa itu yang menggunakan ADC ini lagi. Kalau menggunakan ADC pasti menggunakan ADC di microcontroller karena lebih praktis. Tidak harus ada start conversion, tidak harus nanti ada pembangkit gelombang. Nah, pembangkit gelombang ini sudah menggunakan internal dari mikronya. Nah, itu yang lebih praktis seperti itu. Itu nanti kalau di kurikulum dipelajari di mata kuliah sistem mikroprosesor ya. Nah, kalau ini kita di sini mempelajari cara kerja ADC-nya ini, bagaimana cara kerjanya ini. Sehingga kita bisa sedikit paham di sini ya, ADC-nya nanti memang IC ADC ini merupakan IC digital yang di dalamnya itu nanti ada banyak sekali rangkaian digital dan termasuk juga rangkaian-rangkaian pendukung yang lainnya. Dan IC ini kalau mau jalan harus menggunakan perintah start conversion. Nah, start conversion ini memang harus selalu ada. Tidak ada IC yang dapat jalan terus gitu ya. Nah, ini harus di start ini secara periodik. Nah, start periodik ini supaya lebih praktis kita bisa menggunakan gelombang kotak yang didapat dari suatu frekuensi generator. Nah, frekuensi generator bisa menggunakan IC 555 yang tadi saya tampilkan di PowerPoint tadi. Cukup praktis rangkaiannya sehingga tinggal dimasukkan ke sini. Nah, memang kalau lebih praktis lagi ya berarti ini IC ini kita ganti menggunakan ADC yang menggunakan microcontroller sehingga nanti semuanya berbasis program. Nah, itu materi ADC kita seperti itu ya. Jadi memang IC ini memang harus ada perintahnya, tapi karena sekarang kebanyakan sudah menggunakan program sehingga program itu kalau dibuat perintah secara kontinu itu kan tinggal kita main di programnya gitu aja. Ya. Nah, ini untuk materi ADC seperti itu. Ya, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kemarin pertanyaannya di Elena itu mungkin kurang jelas ya sehingga jawabannya itu memang ini ya. Jadi ini kan improve your design, maksudnya itu bukan desain untuk mengenerate satu volt ya, tapi desain ini ya ADC-nya supaya dapat mengonversi tegangan 0 sampai 1. Nah, memang sebagian besar mengerjakannya itu bukan memodifikasi ADC-nya, rangkaian ADC-nya, tapi memodifikasi tegangan masukan biar 0 sampai 1. Sehingga, nah ini yang dilakukan tuh ini tadi ya. Ini diberi resistor ya. Diberi resistor sehingga tegangan yang masuk itu 0 sampai 1 saja. Ya mungkin karena memang soalnya kurang jelas ya sehingga ya memang kalau seperti itu bisa, teman kan ini kan di sini kan tetap mengonversi 0 sampai 5 di sini. Ya. Di sini kan tetap mengonversi 0 sampai 5 meskipun ini sudah dibuat 0 sampai 1. Lah, kemarin sebenarnya maunya itu memang ini inputnya 0 sampai 1 ya, tapi di sini juga fokus saja. Di sini rangkaiannya juga mengonversi 0 sampai 1 saja, jangan 0 sampai 5. Nah, jadi kemarin jawabannya memang sebenarnya belum menjawab dengan benar ya kemarin ya, karena memang yang diubah hanya tegangan masukannya ini aja. Tegangan masukan diubah ya otomatis ini yang masuk ke sini berubah, cuman kan di sini resolusinya kan belum berubah. Resolusi kan masih digunakan untuk mengonversi 0 sampai 5, belum 0 sampai 1. Nah, kalau digunakan untuk mengonversi 0 sampai 1 ya jawabannya ini ya. VRF per 2 diturunkan yang tadinya itu 2,5, sekarang diubah 0,5. Sehingga IC ini itu nanti hanya mengonversi tegangan 0 sampai 1 saja. Nah, kalau tegangannya input sudah 1 volt berarti sudah mentok datanya.
Nah, ini mentok sudah sama dengan satu semua di sini. Nah, itu kira-kira jawabannya seperti itu jawabannya ya. Nah, sehingga karena kemarin kebanyakan jawabannya itu sama seperti itu sehingga ya mungkin untuk sementara belum belum bisa maksimal ya jawabannya apa nilainya kemarin. Oh iya, untuk nilai itu dapat dilihat ya nilainya. Oh, ini sudah sebagai student ya. Nilai dapat dilihat di, nah ini grade ini. Oh ya, karena saya tidak login sebagai siapa-siapa ya nilainya nol nih. Ya ini ada grade-nya. Ada grade-nya, kemudian juga kalau yang attendant ini tidak mewakili yang sesungguhnya, yang sesungguhnya itu yang di portal mahasiswa ya sesungguhnya ya. Jadi ini grade-nya di sini ada ini. Jadi nanti silakan nanti dapat dapat dilihat untuk nilainya. Ini, oh ya, ini untuk mata kuliah lain. Kalau misalnya bapak-bapak menempuh mata kuliah yang lain juga dapat melihat seperti ini ya, di mata kuliah lain yang diambil itu apa gitu ya. Nah, itu jadi di sini sudah sudah cukup lengkap informasinya, ditambah lagi nanti dengan informasi yang ada di portal mahasiswa, saya kira sudah cukup lengkap di sini. Juga termasuk materi-materi nanti yang sesuai kurikulum nanti yang ada nanti setelah ini, berarti nanti ada materi tentang multiplexer dan demultiplexer. Ya, slide-nya sudah ada, cuman belum saya sesuaikan ya karena slide-nya masih digunakan untuk mahasiswa yang tahun ini sehingga nanti masih banyak soal-soalnya gitu ya. Nah, nanti kita kan belajar tentang multiplexer dan demultiplexer, kemudian nanti ada rangkaian penjumlah. Nah, ini jadi pertemuannya ini ke-9, berarti tinggal 5 kali lagi nanti nanti untuk multiplexer dan rangkaian penjumlah. Nah, itu sehingga nanti ini sudah materinya sudah hampir sama dengan materi yang ada di pembelajaran yang S1 yang reguler. Yang S1 sekarang sudah ujian dan nanti segera akan berakhir semester ini, khusus yang S1 ya. Nah, itu saya kira Bapak-Bapak semua itu untuk materi pada malam hari ini sekaligus yang mengakhiri materi tentang ADC 0804. Nah, sehingga mungkin nanti dapat dibuka-buka kembali materinya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan ke depan. Ini juga ada contoh, contoh untuk konversi. Nah, ini contoh untuk sensor suhu. Nah, ini contoh aplikasi dari sensor suhu LM35. Ini juga cukup terkenal nih IC-nya sebagai sensor suhu. Ini digunakan untuk menyensor suhu. Nah, kalau menggunakan tegang apa default seperti ini, IC ini mengonversi 0 sampai 5 volt. Tetapi tegangan keluaran dari LM35 ini kan tidak sampai 5 volt. Karena koefisiennya 10 milivolt per derajat Celcius. Sehingga kalau suhunya sekarang itu 30 derajat, keluarannya hanya 300 milivolt. Suhunya 100 derajat hanya 1 milivolt. Nah, ini kan berarti kalau kita menggunakan kisaran tegangan 0 sampai 5 volt tidak akan presisi karena kenyataannya hanya ya paling tinggi kan hanya sekitar 100 volt ini ya. 100 derajat sehingga hanya 100 milivolt. Nah, karena hanya 100 milivolt maka ini harus kita sesuaikan sehingga nanti di sini hanya mengonversi dari 0 sampai 100 milivolt saja. Nah, itu seperti itu. Nah, ini aplikasi jika nanti kita menggunakan cara rasiometrik ya, artinya tidak menggunakan pengaturan default sehingga tegangan kisaran masukan kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya kira itu aja. Ini sudah jam 19.30 ya, sehingga nanti kalau Bapak-Bapak juga ada mata kuliah lain nanti ya setelah ini,
dengan Pak Laswati sehingga nanti biar ada kesempatan untuk istirahat sebentar mungkin. Mungkin yang mau sholat isya nanti bisa sholat isya dulu ya. Ya, saya kira dari saya itu untuk malam hari ini. Nanti minggu depan kita pelajari tentang multiplexer. Nanti diktatnya nanti saya upload nanti beberapa hari lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak